Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, dan semoga yang di rumah sedang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen Pendidikan Agama Islam, Bapak Ahmad Haris, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fikri dari kelas S1A dengan nomor NPM 2020435000041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang syariah Islam dibantu dengan PowerPoint yang telah saya buat. Baik, di sini kita akan mulai dari pertama untuk pengertian syariah. Syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata syariah ini menurut akar katanya sya, ro, dan ain, yang berarti jalan menuju sumber air. Hukum syariah ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya melalui lisan dari para rasul. Lalu para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari, baik berbentuk akidah, hukum, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Syariah dipergunakan di kalangan umat Islam dengan arti seluruh padanan Allah yang terkait dengan perbuatan manusia. Di slide selanjutnya di sini ada kutipan firman Allah yang berhubungan dengan syariah, yaitu berbunyi watabi hal amri minasyariyati alla ja'alnaka summah. Kemudian aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Surat Quraisy Al-Jathiyah ayat 18. Di slide selanjutnya saya menyisipkan sedikit tujuan syariat. Tujuan syariat ini saya tulis ada 5, yaitu pertama menjaga agama, kedua menjaga akal, 3 menjaga harta, 4 menjaga keturunan, dan 5 menjaga diri. Bisa kita lihat di sini, syariah benar-benar bisa menjaga kehidupan kita mulai dari agama, akal, harta, keturunan, bahkan diri kita sendiri. Di slide selanjutnya merupakan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang pertama ini tidak mempersulit. Seperti yang kita lihat bersama dalam menetapkan syariat Islam, Al-Quran senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada manusia agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. Dan prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Contoh yang paling gampang yaitu saat kita berpuasa. Saat puasa Ramadan mungkin kita ada yang sedang sakit atau sedang perjalanan, itu tidak dipaksakan untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi untuk di bulan selanjutnya atau di hari selanjutnya, puasanya bisa diganti setelah bulan Ramadan sesuai dengan jumlah yang tidak berpuasa di bulan sebelumnya. Ada pula seperti tayamum untuk menggantikan wudu menggunakan air. Tayamum ini bisa menggunakan debu yang bersih. Jadi seperti keadaan kita di gurun pasir atau dalam keadaan yang tidak bisa diprediksi sekalipun, ketika kita ingin beribadah, sholat, itu bisa menggunakan tayamum atau menggunakan debu yang bersih selain menggunakan air. Berikutnya, mengurangi beban. Prinsip kedua ini merupakan langkah preventif atau penanggulangan terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Nah, di sini saya jelaskan dikit ada kata mukallaf. Mungkin mukallaf ini banyak yang baru dengar.
Mukallaf ini muslim yang dikenakan kewajiban dan menjauhi larangan agama. Orang yang berstatus mukallaf ini apabila ia sudah berdewasa atau sudah akil balik dan berakal sehat, tidak terkena gangguan jiwa atau gangguan akalnya. Untuk prinsip ini juga ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi hal-hal yang sekiranya diterangkan kepada kalian, niscaya akan menyusahkan kalian." Yang ketiga, memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum. Allah dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Oleh karena itu, dalam proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada beberapa aspek. Baik, di sini saya sebutkan 3 aspek. Yang pertama, hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum tersebut. Jadi di sini hukumnya ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya. Yang kedua, hukum ditetapkan hanya menurut kadar masyarakat. Dan ketiga, hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum. Dan yang keempat, prinsipnya adalah keadilan yang merata. Menurut syariat Islam, kedudukan semua orang adalah sama di hadapan Allah, baik kaya maupun miskin, itu sama di hadapan Allah dalam hal pengadilannya. Karena yang membedakannya hanya takwa mereka. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Quraisy Al-Maidah ayat 8. Sekian saja presentasi saya. Mohon lebihnya kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.